Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat serta karunia yang diberikan kepada kita, sehingga di pagi yang cerah ini, di pagi yang alhamdulillah Allah telah turunkan rahmatnya berupa hujan, namun tidak menggoyahkan keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita tetap melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala atas amal ibadah kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang harus kita yakini sampai akhir hayat kita. Dan semoga kita selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah atas izin Allah kita akan dipertemukan oleh baginda dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir atas izin Allah. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk memperbanyak sering-sering membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah, karena sholawat kepada baginda Rasulullah menjadi salah satu yang akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir. Walaupun syafaat itu ada syarat-syaratnya, jadi tidak semua orang akan mendapatkan syafaat, tetapi bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Semoga kita termasuk satu di antara miliaran umat baginda yang akan mendapatkan atau menerima syafaat di yaumil akhir. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pada mukadimah tadi saya membacakan salah satu ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Ahzab ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Yang artinya pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Nah, ini kalau kita cermati, ya, kita cermati isi dari perkataan orang yang saat itu berada di dalam api neraka, ini merupakan kalimat penyesalan, ya. Mereka menyesal, wahai
seandainya dulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Artinya mereka tidak taat sewaktu hidup di dunia. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin memberikan atau membawakan satu tema tentang penyesalan atau beberapa penyesalan bagi orang yang sudah meninggal atau penyesalan bagi orang yang berada baik di alam barzakh maupun di yaumil akhir nanti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, karena penyesalan itu datangnya belakangan, bukan duluan, ya kan? Jadi jangan sampai nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang yang menyesal. Kenapa? Karena meninggalkan apa-apa yang seharusnya kita kerjakan di dunia sebagai bekal, sebagai hal yang menyelamatkan kita di akhirat, namun hal itu kita tidak lakukan. Jangan sampai kita menyesal. Nah, baik. Adapun penyesalan yang pertama itu orang yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, sebagaimana tadi disebutkan, dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 66. Secara globalnya saja kita maknai orang yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, ya berarti orang yang tidak mengerjakan atau orang yang lalai terhadap segala perintah Allah dan perintah Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Syukur-syukur tepat pada waktunya, berjamaah di masjid, karena keutamaan sholat berjamaah di masjid kita tidak bisa menghitung seberapa banyak keutamaan yang diberikan kepada hambanya bagi orang-orang yang melakukan sholat berjamaah di masjid. Nah, kemudian juga Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban lain, seperti melaksanakan puasa, kewajiban puasa Ramadan, ya, kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi yang Allah berikan kemampuan kepadanya. Ya, jadi ketika Allah telah berikan kemampuan kepadanya namun ia melalaikan, tidak menunaikan kewajiban tersebut, maka orang tersebut termasuk orang yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga perintah-perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak, bahkan kalau mau disebutkan satu persatu insya Allah nggak cukup waktunya, ya. Singkat saja, kemarin Bapak Ustadz Dahlan pada kultum ba'da maghrib, ya, telah memberikan satu pembahasan, ya, an-nikahu sunnati faman ragiba sunnati falaisa minni. Ya, nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka mereka bukan bagian dari aku. Jadi nggak diaku kita oleh Rasulullah, ya. Nah, itu salah satunya, ya, salah satu sunnah Rasulullah. Walaupun dalam riwayat, ya, ada beberapa ulama yang karena kesibukannya menuntut ilmu, kesibukannya menulis buku-buku ilmiah tentang agama Islam, sampai belum sempat menikah tapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sempat saya tanyakan kepada guru saya, saat itu kalau yang begitu seperti apa? Karena di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahwa menikah itu adalah separuh dari agama. Jadi kalau ada ulama yang tidak menikah, berarti baru separuh dong. Dia bilang, iya. Tapi kalau ulama sekaliber itu mah puluhan bahkan ratusan buku udah ditulis oleh dia, dijadikan kajian-kajian ilmiah keagamaan.
setiap buku yang ditulisnya kemudian dikaji oleh ribuan bahkan jutaan umat Islam di dunia, itu kan memberikan pahala jariah kata dia. Insya Allah nggak kekurangan pahala kalau mereka mah ya para musonib, para penulis yang ikhlas itu. Contoh misalkan kitab Arba'in An-Nawawi ya, ditulis oleh Syekh Nawawi, dirangkum oleh Syekh Nawawi. Itu salah satu kitab hadis yang menjadi favorit, selalu dikaji di mana-mana. Nah, ketika dikaji oleh jutaan bahkan miliaran umat Islam, itu pahalanya mengalir. Ya kalau kita kan boro-boro nulis, menerbitkan buku ilmiah keagamaan, mengkajinya saja banyak yang nggak sempat. Nah, tapi alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini Allah berikan nikmat kepada kita untuk bisa melaksanakan taklim subuh. Alhamdulillah. Nah, kemudian itu tadi penyesalan yang pertama di akhirat, yaitu orang yang tidak patuh dan tidak taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mereka menyesal nanti, tapi sudah terlambat karena sudah tidak ada kesempatan lagi. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan atau menyebutkan bahwa orang-orang yang telah meninggal itu menyesal dan bahkan minta dikembalikan ke dunia sesaat saja, ya agar mereka bisa beramal soleh untuk menutupi kekurangan-kekurangan selama dia hidup. Tapi sudah tidak bisa, tidak ada waktu lagi bagi orang tersebut untuk kembali beramal soleh di dunia. Sudah cukup waktunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyesalan yang kedua, penyesalan pada saat menerima catatan amal. Nah, jadi nanti kita semua ketika selesai dihisab ya pada yaumul mizan ya, pada yaumul mizan nanti setiap manusia akan dihisab dan nanti akan menerima catatan amal, buku yang berisikan tentang semua yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia. Nah, bagi mereka yang menerima catatan amal melalui tangan kirinya, itu merupakan pertanda bahwa kitabnya itu berisi catatan-catatan keburukan. Nah, atau secara akumulasi lebih banyak keburukan-keburukan yang dilakukannya dibanding amal solehnya, sehingga mereka menyesal. Dan dalam surat Al-Haqqah disebutkan, adapun bagi orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kiri, maka dia akan berkata, duhai alangkah baiknya andaikan tidak diberikan kepadaku kitab ini. Ini juga merupakan penyesalan ya. Ketika ia diberikan kitab melalui tangan kiri, dilihat, dibuka-buka, isinya adalah catatan-catatan keburukan, yang mana itu merupakan tiket bagi orang tersebut untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba kita bayangkan ya, kalau satu hari di kehidupan akhirat nanti itu setara dengan 1000 tahun di dunia. Padahal selama di dunia tidak ada manusia yang hidup 1000 tahun ya. Yang menurut riwayat Nabi Adam alaihissalam yang umurnya 1000 tahun, dan Nabi Nuh ya, 1000 tahun kurang 50, jadi 950 tahun. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan umur-umur yang panjang kepada umat-umat terdahulu? Ya karena mereka minta kesempatan kepada Allah agar diberikan umur panjang untuk bisa berbuat amal kebajikan sebagai bekalnya untuk di akhirat nanti. Karena mereka khawatir tidak akan cukup umur yang diberikannya untuk mengumpulkan bekal di dunia sebagai persiapan menuju akhirat. Namun khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ketahui bahwa umur daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja
ya kan? Sedikit yang lebih dari itu, ya ada yang 75, 80 ya. Umur Rasulullah kan 63. Berarti kalau umur kita sekarang sudah 50 tahun, berarti 13 tahun lagi. Nah, kalau mau kita bandingkan dengan umat-umat Allah terdahulu yang diberikan umur ratusan tahun, ini umur kita sangat sedikit. Mereka saja yang diberikan umur ratusan tahun merasa khawatir tidak cukup bekalnya, ya. Tidak cukup amal ibadahnya untuk bekalnya di hari akhirat. Bagaimana kita yang hanya diberikan umur puluhan tahun? Namun sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad, setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad itu selalu dilipat gandakan ganjarannya. Amin. Sehingga setiap umat Nabi Muhammad melakukan amalan-amalan kebaikan, pahalanya dilipat gandakan, sehingga bisa jadi pahalanya melebihi pahala umat-umat terdahulu. Nah, oleh karena itu jangan sampai disia-siakan kesempatan atau bonus yang diberikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan sering ya kalau kita mendengarkan kajian-kajian, terutama misalkan di bulan Ramadan, semua pahala amalan yang dilakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Ya, mulai dari 10 kali, 100 kali, bahkan ada yang juga disebutkan sampai 700 kali. Nah, bahkan ketika kita berpuasa Syawal 6 hari di bulan Syawal melengkapi puasa bulan Ramadan, itu kita seperti mendapatkan pahala puasa selama 1 tahun penuh. Jadi kalau kita setiap tahun melaksanakan puasa Ramadan ditambah dengan puasa Syawal 6 hari, kita mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Artinya sepanjang tahun kita berpuasa, sepanjang tahun kita mendapatkan pahala puasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal seperti itulah yang jangan sampai timbul penyesalan kepada kita di kemudian hari karena banyak yang kita lalaikan. Kemudian penyesalan yang ketiga karena lalai membaca dan mengamalkan Al-Quran. Nah, ini dia ya. Jadi padahal banyak sekali ya, penjelasan-penjelasan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan atau fadilah bagi orang yang membaca Al-Quran. Salah satunya yang tadi saya bacakan di mukadimah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu pada hari kiamat nanti akan memberikan syafaat li ashabih bagi pembacanya, bagi sahabatnya. Bahkan disebut Rasulullah di sini menganalogikan kepada sahabat Al-Quran. Kalau kita maknai atau kita artikan, sahabat itu kan orang yang sangat dekat ya. Orang kita misalkan Ustadz Sarijo bersahabat dengan siapa, itu artinya hubungan kekerabatan atau persahabatan Pak Ustadz Sarijo dengan orang tersebut itu begitu dekat. Jadi kalau orang itu dikecewakan, maka Ustadz Sarijo juga kecewa. Sedemikian. Nah, itulah analogi yang diberikan oleh Rasulullah. Orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu mentadaburi Al-Quran, bahkan orang yang mengamalkan dari setiap bacaan-bacaan Al-Quran, itu disebut sebagai ashabi, sebagai para sahabat Quran. Nah, bagaimana kalau kita ingin menjadi sahabat Quran? Ya, kita harus membaca Al-Quran setiap hari. Ya, kita baca Al-Quran setiap hari. Ya, kita tadaburi, kita pelajari ya, maknanya, maksud daripada apa yang setiap ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan ujungnya adalah kita amalkan, kita laksanakan apa yang kita baca dari Al-Quran tersebut. Nah, bahkan saking sedemikian besarnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada para pembaca Al-Quran,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun. Nah, sedemikian luar biasanya kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf saja min kitabillah dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka Allah akan memberikannya kebaikan, dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali pahalanya. Lalu Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Ya, kalau kita membaca Al-Quran itu kan beberapa surat itu ada yang diawali dengan ayat alif muqatta'ah ya, yang alif lam mim, ada yang alif lam mim shad gitu kan. Nah, itu tidak dikatakan satu huruf, tetapi alif satu huruf dilipat gandakan 10 kali. Lam satu huruf dilipat gandakan 10 kali. Dan mim satu huruf dilipat gandakan 10 kali. Jadi luar biasa. Kalau setiap malam Jumat kita kumpul di sini setelah atau ba'da sholat maghrib, ya kita berzikir, membacakan kalimat-kalimat thayyibah, kemudian membaca surah Yasin atau surah Al-Kahfi. Masya Allah. Kalau kita hitung berapa banyak kebaikan yang akan kita terima. Nah, hal itulah yang kembali lagi saya ingatkan, saya tekankan di sini, jangan sampai menjadi penyesalan bagi kita nanti di yaumil akhir karena kita melalaikan hal-hal tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu sebenarnya banyak ya, tapi di sini saya ambil contoh 4 saja ya. Yang terakhir adalah penyesalan karena kurangnya bersedekah selama hidup di dunia ya. Kenapa sedekah menjadi salah satu amalan yang dijadikan penyesalan bagi orang yang tidak mengamalkannya? Karena sedekah adalah salah satu amalan yang memberikan pahala jariah kepada orang yang mengamalkannya. Jadi setiap sedekah yang kita berikan itu selama memberikan manfaat di dunia, maka selama itu pula pahalanya akan diterima oleh ahli sedekah, oleh orang-orang yang memberikan sedekah tersebut. Contoh misalkan kita memberikan sedekah atau memberikan infak kepada orang yang sedang berjuang menuntut ilmu menjadi penghafal Quran. Walaupun kita tidak sempat atau tidak mampu untuk menjadi seorang penghafal Quran, tetapi kalau kita memberikan sedekah atau infak, memberikan kontribusi, membiayai orang yang berjuang untuk menjadi penghafal Quran, maka ketika orang tersebut telah menjadi seorang hafiz Quran, setiap lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakannya, maka setiap itu pula mengalir pahala kepada kita. Masya Allah. Masya. Ya, coba kalau kita bisa ya memanfaatkan hal tersebut. Banyak sekarang caranya, banyak sekali. Ya biasanya di sosial media itu kan suka ada tuh kan tawaran-tawaran untuk memberikan infak, berkontribusi kepada rumah-rumah tahfiz ya, supaya para santri yang sedang menghafal Quran tersebut diberikan kemudahan ya, baik untuk operasionalnya, untuk makannya, minum dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan melalui cara tersebut. Nah, bahkan sering ya kita mendengarkan ya kalau imam sholat itu ya kan membaca surat Al-Munafiqun ayat ke-10-nya, Pak As-Saddaqo ya. Oh, lupa deh kalau di sini, padahal kalau lagi jadi imam sering kita baca ya. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun.
wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Rabb, ya, berikanlah aku kesempatan untuk kembali hidup dunia, maka aku akan bersedekah sehingga aku menjadi orang yang soleh. Tapi kata Allah apa? Wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Dan Allah tidak, di sini kalimat lan, tidak akan pernah Allah menunda-nunda umur seseorang apabila ajalnya telah tiba. Nah, nanti banyak di akhirat nanti akan kita temui orang-orang yang mengucapkan kalimat tersebut sebagai bentuk penyesalan karena mereka mengabaikan kesempatan untuk bersedekah, yang mana pahala sedekah itu menjadi pahala jariah bagi kita yang akan memberikan reward, ya, memberikan royalti pahala kepada kita. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, itulah 4 dari sekian penyesalan yang akan dialami oleh para penduduk yaumil akhir nanti, ya, karena mereka mengabaikan hal tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan ingatan atau pengingat yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini menggugah hati kita untuk sesegera mungkin melaksanakan amalan-amalan yang apabila kita lalaikan akan menjadi penyesalan bagi kita di yaumil akhir, dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup dengan doa singkat saja, dengan doa beristighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.